pada dasarnya ada nih orang-orang yang memang disorganized. Dia tuh emang orangnya memang kayak nggak bisa rapi gitu. Kalau sekarang kamu lagi ada dalam kondisi seperti ini atau kamu lihat teman-teman kamu yang kayak gini, mungkin kamu bisa bertanya-tanya, terus bedanya apa? Nih orang depresi atau emang dia males? Hujan-hujan itu pasti enaknya rebahan, selimutan, scrolling IG, TikTok, atau nonton Netflix. Bawaannya tuh pengen mager aja kan, karena kalau ke kamar mandi aja tuh rasanya kayak mager gitu. Buang sampah apalagi, ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Tapi ada loh orang-orang yang memang mager banget sampai mendarah daging. Mungkin kalau di Black gitu ya, di situ ada tulisan mager. Ada yang bisa jadi karena kesehatan mental mereka memang terganggu gitu. Karena ada beberapa pasien aku tuh mereka memang kayak mengarahnya kesulitan untuk merawat diri mereka, termasuk merawat barang-barang yang mereka punya di kamar atau di rumah mereka. Kalau kita ngeliat kayaknya sih jorok banget. Ya nggak sih? Beberapa waktu yang lalu nih, aku pernah diliatin sama tim aku nih ya, salah satu postingan reels kamar seseorang yang berantakannya parah. Kayak apa ya, kayak kapal pecah gitu, kotor banget. Padahal sebenarnya aku juga bukan orang yang rapi-rapi banget sih. Tapi ini tuh parah banget, yang bener-bener kalau di konten di akun YouTube ini gitu ya, kamu bisa nonton sendiri nih. Ini akunnya tuh lumayan fenomenal, akun yang namanya Clean Avengers. Jadi mereka tuh memang sengaja activation mereka tuh ngebersihin rumah-rumah yang kotor, ada kotoran bener-bener kayak tikus, kecoa. Aduh, ini nih, nanti mungkin bisa dilihatin ya di videonya ya. Dimana kita tuh bisa ngelihat tempat itu tuh kayaknya nggak layak buat tempat tinggal gitu. Dan kalau misalnya kamu orang yang nggak bisa ngeliat yang jijik, saranku sih jangan nonton YouTube channelnya tadi gitu, karena emang separah itu. Beberapa video yang ada di Clean Avengers ini tuh diunggah memang tujuan oleh si pemilik rumah mau berbagi cerita gitu ceritanya. Mereka menceritakan kalau mereka itu mengalami masalah berat dalam hidupnya, dan masalahnya itu beragam banget. Ada yang masalah asmara, ada yang masalah pekerjaan mereka, lagi memperjuangkan hidup mereka, finansial, pokoknya macam-macam deh, sampai mereka tuh benar-benar ngalamin yang namanya depresi. Sebenarnya apa sih depresi itu? Menurut DSM-5, depresi ini memang merupakan sebuah gangguan mood atau perasaan yang membuat seseorang ini jadi terganggu fungsinya di dalam kehidupan sosial mereka. Dan ciri-cirinya banyak banget, teman-teman jangan melakukan self-diagnose ya, bisa langsung aja ke psikolog. Karena menurut aku depresi ini tuh beragam sekali dan biasanya dialami oleh orang-orang yang dia nggak sadar kalau dia mengalami depresi. Terus balik lagi ngomongin kamar yang berantakan tadi gitu ya. Pada dasarnya ada nih orang-orang yang memang disorganized. Dia tuh emang orangnya memang kayak nggak bisa rapi gitu. Kalau sekarang kamu lagi ada dalam kondisi seperti ini atau kamu lihat teman-teman kamu yang kayak gini, mungkin kamu bisa bertanya-tanya, terus bedanya apa? Nih orang depresi atau emang dia males? Coba kita bahas. Nah, membahas tentang malas. Malas ini tuh sebenarnya salah satu sifat manusia. Kemalasan itu sering banget diartikan sebagai kegiatan yang sangat negatif atau kepribadian yang sangat negatif gitu ya. Tapi ada garis tipis-tipis juga antara malas sama depresi ini. Bedanya depresi ini satu masalah kesehatan mental yang tadi aku bahas di awal, memang isunya adalah gangguan perasaan atau mood. Jadi kalau bisa dikatakan pada saat teman-teman malas disertai dengan emosi yang tidak menentu, ada gejala fisik, ada gejala behavior dan juga mental, mungkin bisa mengarah kepada masalah depresi. Tapi kalau teman-teman happy, emang happy, nggak dipengaruhi oleh mood, kok kalian jorok, nah itu emang males gitu kan. Kemalasan ini tuh merupakan pengalaman yang situasional sebenarnya teman-teman. Beberapa orang juga malas karena mereka tuh lelah dari hari-hari yang sibuk dan mereka berpikir bahwa ya udahlah yang penting gue bisa gegoleran. Nah, rasa malas ini bukan gejala formal dari semua jenis depresi, karena bisa jadi depresi dan kemalasan ini mempengaruhi motivasi kita, konsentrasi, tingkat energi dan kualitas pekerjaan. Perbedaannya kalau depresi ini tuh mempengaruhi kesehatan mental dan suasana hati. Ingat, menurut DSM-5 tadi, depresi ini adalah gejala gangguan perasaan atau mood. Jadi bedanya kalau malas itu nggak cuma terkait dengan hal-hal di luar kendali mereka gitu. Mereka tidak memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang mereka lakukan. Dan mereka juga tetap punya motivasi hidup. Yang sering disalahartikan adalah ketika malas ini tuh kayak
dianggap sebagai sebuah kebenaran bahwa ya udahlah nggak apa-apa gini aja aku udah oke gitu kan. Nah sering banget ada yang bertanya, terus kira-kira kalau kita mengalami depresi kita harus ngapain ya? Banyak banget penelitian mengatakan bahwa kalau kita lagi stres, hormon yang muncul itu adalah kortisol yang secara berlebih akan mengganggu fungsi kita sebagai manusia. Hormon kortisol berlebih ini akan memicu stres yang membuat teman-teman bisa mengarahkan kepada depresi. Jadi salah satunya adalah dengan meningkatkan hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon positif yang bikin kita happy dan relax. Salah satunya dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti membuat kamar tidur kita nyaman, seperti ngobrol sama support system kita di dalam kamar yang nyaman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bersih-bersih kamar ini bisa jadi sebuah terapi, itu bagus banget. Kenapa? Karena daripada traveling, kemudian alasannya healing, jadi overthinking gara-gara lihat billing, kan gawat kan? Jadi lebih baik teman-teman bisa cari cara yang mudah, murah, dan juga bisa membuat teman-teman happy tetap di rumah aja. Coba yuk bersihin kamar kalian, bersihin rumah kalian, karena siapa tahu itu bisa meningkatkan hormon bahagia dan mengurangi tingkat stres yang mengarah kepada depresi. Jadi, apa yang bisa aku simpulkan? Depresi ini sering banget dikatakan sebagai gangguan kesehatan mental yang berpengaruh dengan suasana hati. Dan kalau kita ngomongin hati, seseorang itu bisa mengalami banyak sekali perasaan, emosi itu ada 6. Ada happy, ada jijik, ada takut, ada khawatir, ada cemas, dan lain sebagainya. Nah, salah satu emosi yang muncul yang cukup signifikan ketika orang mengalami depresi adalah kesedihan yang berlebih. Tapi perlu diingat bahwa tanda-tanda gangguan jiwa ini bukan hanya sekedar rasa malas ya. Jadi jangan ada pembenaran kalau rasa malas ini mengarah kepada depresi. Tapi ketika teman-teman mengalami satu ketidakinginan merawat diri dengan baik, disertai dengan kesedihan yang berlebih, teman-teman perlu curiga untuk bisa jadi itu manifestasi dari gangguan mood atau depresi tadi. Segera cari bantuan profesional untuk menegakkan diagnosis terkait hal ini, karena aku nggak pengen di video ini justru jadi trigger yang membuat teman-teman jadi diagnosis masing-masing tanpa ilmu yang pasti ya. Bisa langsung hubungi di mana aja deh, dan kalau teman-teman mau follow APDC Indonesia, di situ juga banyak konten-konten positif tentang kesehatan mental, dan juga bisa langsung cari bantuan profesional yang ada di layanan kami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.